أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Senin ini menjadi Senin yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sudah liburan ya, dengan liburan duha, liburan salat malam, liburan salat berjamaah. Saudara libur Sabtu Minggu, tapi saudara tidak libur ibadah. Ya, itulah orang-orang yang beriman yang merencanakan kemudian libur penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke tempat-tempat pelesir pun insyaallah tetap adalah ibadah bila mana kemudian kita bismillah, jalannya dengan harta yang halal, kemudian merencanakan sholat duha di masjid yang mana, sholat kemudian zuhur di masjid yang mana, nanti asar bagaimana ceritanya dan seterusnya. Hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang yakin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah, yakni manakala Rasulullah menyebut bahwa yang dikhawatirkan oleh beliau salah satunya adalah dha'ful iman, berkurangnya keyakinan. Saya masih akan menggambar ya. Mari saudara, kita jangan sampai kalah ya sama mereka ya, yang kemudian Tuhannya adalah dirinya sendiri. Oke, Tuhannya adalah alam. Jangan sampai kalah sama mereka semua pemirsa. Jangan sampai kalah. Tuhan kita adalah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita semua. Yang menguasai apa? Yang maha menguasai diri dan maha menguasai alam. Saya contohkan ya, perilaku pikiran positif. Saya contohkan kepada saudara ya, kekuatan mimpi, keyakinan tanpa Allah. Dan Masya Allahnya, ini pun bisa jadi it's work done. Nih, saya dapat laporan dari ibu-ibu nih. Ustadz pakai bahasa orang kafir nih sekarang, bahasa Inggris melulu.
Kita di kampung nggak ngerti ya. Ya maaf ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kita punya ilmu pengetahuan, dan saya doakan kemudian seluruh anak-anak Indonesia ya dia bisa kemudian berbahasa dunia tanpa meninggalkan bahasa yang dicintai, bahasa Indonesia. It's work ini apa? Berhasil. Keyakinannya bekerja. Apa yang dia kemudian yakini itu terwujud. Padahal dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling simpel misalkan, ada orang yang pengen banget mobil mewah itu. Saya pengen deh punya Hummer. Padahal ibu-ibu punya nih di dapur nih Hummer. Palu. Ya, ini Hummer mobil kira-kira kelas yang di atas 1 atau bahkan 2 miliar. Yang punya nih banyak nih pengusaha-pengusaha tambang apa ini, orang kaya ya. Lalu ada orang kecil yang tidak punya penghasilan kemudian bilang, saya pengen deh punya Hummer. Itu ya nggak pakai insya Allah, nggak pakai mudah-mudahan, dan tidak punya visi misi juga. Buat apa kalau udah punya Hummer? Nggak ada visi misi, pokoknya pengen punya aja, pengen gaya-gayaan gitu. Oke, kita langsung aja declare tujuan dia punya Hummer adalah gaya-gayaan, pengen ngerasain. Nah, menurut mereka-mereka yang beraliran positif, ya, dari golongan misalkan mereka yang percaya bahwa if you believe, jika Anda percaya, atau ada bilang Anda tinggal mensubmit atau mentransmit, mengoper gagasan Anda, pikiran Anda, impian Anda kepada alam, maka alam akan mendukung Anda. Tanpa kemudian kepada Allah, dia sekali lagi bilang, tanpa insya Allah, tanpa mudah-mudahan, subhanallah. Ini betul-betul terjadi. Ada satu sahabat dia punya Hummer, sopirnya nggak kerja, sementara dia harus pergi ke bandara. Karena tidak punya sopir, harus ke bandara. Wah, datang nih temennya yang pengen punya Hummer ini. Karena melihat temen itu pakai Hummer gagah, apa dia bilang? Anterin saya ke bandara. Saya mau ke airport. Sampai di bandara, si temen itu bilang, lo bisa bawa mobil gue nih? Bisa. Ini deh, saya mau ke Surabaya 3 hari. Nanti jemput saya lagi ya di sini ya. Daripada saya parkir di terminal nginep bandara, ini kuncinya saya bawa mobilannya. Tanpa sadar, he didn't realize, ya, dia tidak menyadari bahwa ini udah dicapai sama dia. Ini udah tercapai oleh dia. Yang menarik buat kita adalah, apalagi kalau kita kemudian menyandarkan kepada Allah. Tapi saat itu kan cuma 3 hari. Oh, udahlah, ente mau ngomong apa kita tercapai. Ya tercapai sementara masih 2-3 hari. Kita akan lihat ya kemajuan orang-orang yang tidak bertuhan Allah. Kemajuan orang-orang yang Tuhannya adalah diri sendiri. Kemajuan orang-orang yang kemudian Tuhannya adalah alam semesta. Pikiran positif, keyakinan diri. Kita jangan sampai kalah. Jangan kemana-mana. Ya, selamat hadir buat yang baru hadir. Ya, saya memberitahu caranya kepada saudara-saudara yang pengen tetap melihat tayangan Yusuf Mansur tapi tidak kepengen kehilangan sholat subuh berjamaah. Caranya adalah saudara beli handycam, ya, atau pakai BB, ya, pakai handphone. Ente taruh ini ada TV, ente taruh buku atau apa gitu tuh senderin itu apa nama handphonenya, iPadnya, BB-nya kepada ente punya TV. Kemudian direkam. Syukur-syukur kalau modal dikit, pakai handycam, pakai tripod gitu, tinggal direkod, pencet yang merahnya, nyala dah tuh jalan. Nyalain aja dulu sebelum ke masjid. Ente ke masjid aja santai insya Allah. Terpulang tinggal setel deh. Jadi selalu ada cara buat mereka-mereka yang serius nuntut ilmunya. Saya punya sahabat, Samsul Hadi, dia pergi tugas ke Bali pun, istrinya tetap berangkat nyetelin, rekamin. Pulang dari Bali tugas, kemudian melihat rekaman itu. Insya Allah mudah-mudahan ini sesuatu yang disebut oleh Allah dan Rasulullah juga majelis ilmu zaman sekarang lewat TV. Saudara di rumah masing-masing, di awal saudara lihat walaupun pakai daster, bedak masih di mana-mana.
ya timun masih di mata begini, lepas dulu nggak kelihatan sayanya. Nah, saudara baca bismillah, itu namanya majelis ilmu. Saudara sudah insya Allah dalam keadaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Kita terusin. Kita belajar tentang yakin, ya, yang kemudian tidak disandarkan kepada Allah. Nggak nyebut insya Allah, nggak nyebut mudah-mudahan, tidak bawa impian pengen punya mobil Hummer, ya, yang harganya di atas 1 miliar atau mungkin ada yang di atas 2 miliar. Kepada Allah di atas sejadah, ya. Apalagi kemudian orang-orang mengatakan jangan minta dunia lah sama Allah, apalagi sehingga orang-orang yang pengen minta dunia tambah-tambah nggak bawa kepada Allah. Ini yang saya bilang, please jangan jauhkan pencinta dunia dari Allah. Kalau emang mereka mau dunia, dekatkan mereka dengan yang punya dunia. Kita jangan melarang, tinggal mengarahkan kepada mereka. Buat apa sih ente Hummer misalnya? Kalau ada juntrungannya boleh. Lalu saudara bilang begini Ustaz, aneh kan sekedar pengen ngerasain ya nggak? 1 minggu mungkin sekali atau 1 bulan sekali. Maka ada 6 hari produktif kan Ustaz? Ada 29 hari produktif kan Ustaz? Nah, hari produktif ini saya mau sewain Ustaz mobil Hummer itu. Jadilah saya punya mobil rental, ya, rental mobil mewah. Nah Ustaz, saya minta sama Allah beliin saya Hummer. Saya izin pakai sehari aja. Saya izin pakai sehari aja buat nyenengin emas saya. Mau saya buka itunya tuh apa namanya? Sunroof-nya. Ya. Kemudian emak kita nongol di atas sambil dada-dada pakai kerudung dia, kayak pilkada gitu. Saya cuma pengen sehari aja Ustaz, sisanya buat Allah. Kalau ada yang nyewa buat Allah. Hummer itu Ustaz, kalau disewa Ustaz, subhanallah. Disewa umpama buat kata apa? Buat kata jemput pelanggan atau customer, relasi orang lain. Itu bisa 20-30 juta atau 40 juta Ustaz. Pakai jam-jaman Ustaz. Kalau disewa sama orang dalam sebulan 3-4 hari. Waduh Pak, kalau bicaranya begini, ini udah bukan lagi bicara tentang kekuatan diri sendiri, tentang alam semesta. Bukan, ini udah ada visi misi. Udah ada goals yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ini mah kita cerita orang yang kosong, songko, kosong. Nggak ada cerita gini-gininya. Ayo, yang pada ngomong jangan minta dunia sama Allah. Belajarkan sekarang. Minta aja dunia sama Allah. Kasih visi misi. Kasih visi misi. Ente mau Alphard, ya pakailah. Belilah. Tapi masalahnya nggak ada duit, nggak ada masalah. Yang penting ente punya Allah. Tapi apa bisa? Aduh ente nih, orang yang tidak punya Allah saja, saya bilang it's work, it's done, berhasil, bekerja, terwujud. Caranya kata mereka yang bertuhan diri sendiri dan alam, bertuhan keyakinan dan pikiran positif. Cara kata mereka apa? Alam ini nanti akan mengatur. Mana ada alam yang ngatur? Yang ada Allah yang ngatur, paham gak? Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya saudara. Nanti saudara buka surah Ali Imran, ya, ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Nggak ada itu alam yang akan ngatur. Allah yang ngatur. Bahwa Allah udah injek itu di qadarullahnya, di sunnatullahnya, iya. Tapi jangan lupa, di belakang alam semesta punya kerjaan. Allah tetap yang punya kerjaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita terusin ya. Jangan kemana-mana. Hari Senin ini kita bicara tentang orang yang pengen punya Hummer, pengen punya keinginan, ya, pengen punya hajat, punya kebutuhan. Lalu dia tidak sandarkan kepada Allah. Tidak menyebut insya Allah, tidak menyebut mudah-mudahan, tidak membawa kepada sejadah, tidak memberi visi misi, nggak ada. Dia pokoknya cuma pengen gaya-gayaan. Wah pengen kayak dia tuh, enak banget kayaknya kalau punya Hummer. Itu saja bos, Allah kabulin. Segitunya nggak ngadep sama Allah, tidak percaya sama Allah, dia berhasil. Ingat ceritain segmen 1 tadi?
Dia datang ke rumah seseorang yang punya Hammer, pas dia mau ke bandara, sopirnya nggak ada, terus dia bilang, ayo ikut saya. Ngapain mas? Ke bandara, saya mau ke Surabaya. Oke, ikut, jebret. Dia lihat, oh saya bisa naik juga mobil Hammer. Udah dikabul tuh pengen naik Hammer. Emangnya pengen naik Hammer harus beli? Enggak kok, enggak kan? Sampai bandara, apa kata si teman tadi, saya mau pergi tapi saya nggak mau titip ini di penitipan. Kamu bawa aja, nanti kamu jemput saya 3 hari. Oh selama 3 hari dia bisa tuh gaya-gayaan. Hah? Emangnya ada yang tahu dia boleh minjem? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Baik mas, makasih ya Hammernya, subhanallah. Bensinnya dong buat 3 hari. Oh siap, temen CS, baru bensin nih buat bensinnya. Subhanallah. Bos, itu nggak pakai ya Allah. Inna duha'a duha'u. Inna mobila mobiluk. Sesungguhnya semua mobilmu. Inna hamra hamruk. Semua hammer engkau. Nggak ada cerita begitu aja dikasih sama Allah. Memang ente sujud. Ente bilang sama Allah. Yang besok kan kita tajemin. Besok kita tajemin. Nah, kita bicara ini dulu. Ustadz, dia dikabul tapi kan cuma 2 hari. Kalau dia itu di atas mobilnya. Di atas mobilnya. Ini kata orang-orang yang berpikiran positif lalu punya the law of attraction katanya. Dia mensubmit, mentransmit, mengoper ya keyakinan pada alam. Lalu katanya alam akan ngatur. Aduh, celaka. Tapi yang celaka ini juga benar. Maksudnya celaka ini juga berhasil. Gue bingung juga tuh. Yang celaka ini berhasil. Cuman ujungnya nanti apa? Nggak jadi ibadah. Ya toh? Bisa jadi sombong. Yang udah pasti jatuh pada syirik. Mana ada? Kul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Katakan wahai Muhammad, tidak bisa mereka itu berkuasa atas diri mereka sendiri, nggak bisa. Allah udah bilang begitu. Tapi lihat berhasil. Ketika kemudian dia bawa dari bandara pulang ke rumah, dia bilang supaya sama temannya nih, saya boleh pakai kemana aja ya? Boleh Ji, boleh pakai terserah ente deh. Terus dia bilang nih, waduh jangan 2 hari nih kalau bisa nih. Ini tetap nih nggak pakai mudah-mudahan, nggak pakai apa. Ini orang kafir total dah, nggak ada Tuhannya misalkan begitu. Dia cuma yakin bahwa ini Hammer bisa jadi dia pakai selama yang dia mau pakai. Itu masya Allah, yang tahu nggak ada SMS tuh. Saya memperpanjang, mengextend jadwal saya di Surabaya ini. Habis ini saya langsung ke Kupang, kemudian langsung ke Riau. Kupang sama Riau jauh banget ya. Kupang ke Papua lah. Papua, kemudian maaf saya harus nyebrang ke Australia untuk melihat pasukan Amerika yang sedang ada di sana. Ngapain coba? Tapi pokoknya ada aja deh judulnya membuat orang ini, oh nggak 3 hari, oh nggak 2 hari, saya bisa pakai selama-lama yang saya mau, asal saya yakin. Masa kita yang punya Allah kalah? Ini poinnya bos. Saya suka kasihan itu loh, ada orang-orang miskin yang pengen kaya, lalu dilarang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti jangan pengen kaya dah, capek jadi orang kaya. Harusnya nggak gitu. Tugas kita adalah mengarahkan yang benar. Biarkan mereka mencari kekayaan, ketemu sama yang maha kaya. Udah cakep betul. Berikan mereka-mereka yang kemudian kepengen dunia, ya, nama, yakni Allah yang bisa mewujudkan apa yang diimpikan. Oh, itu baru keren. Lalu jangan lupa berikan visi misi. Baik. Kemarin kita bilang waktu Jumat kan, apa sih langkahnya setelah yakin? Kita pun belum bicara. Ustadz pernah ngomong, Ustadz punya duit 4 triliun. Ya, 3 triliun, 4 triliun, kemudian 10,7 triliun. Ini ada orang-orang yang ngomong begini, Ustadz T-nya apa sih Ustadz? Saking gak pernah denger T tuh. Ya emang, ya gimana ya, ada orang-orang, memang teman-teman di tanah air kita yang jangan kan bicara T. Ya, bicara RB aja enggak. RB ribu gitu loh. Gua pusing lah Ustadz ngomong triliun apa sih? Kok pengajian jadi pengajian duit? Ini bukan pengajian tentang duit, ini pengajian tentang keyakinan. Nanti kita akan coba cerita ya. Insya Allah memenuhi janji-janji saya sebelumnya. Kita akan bicara, dari mana sih saya punya duit 3 triliun, 4 triliun, terus 10,7 triliun dari mana tuh? Itu beneran duit tuh, bukannya cendol Ustadz. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok hari Selasa. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mereka yang Tuhannya duit, bisa bangun ini, bangun itu, punya ini, punya itu. Mereka yang punya teman, bisa begini, bisa begitu. Mereka yang punya dunia ya, happy tuh. Tapi mudah-mudahan ya Allah, kita sih nggak silau dah. Cuman kita pengen ngomong ke Engkau ya Allah. Apalah lagi ya,
Kalau kemudian kami punya Engkau, sedangkan Engkau lah yang memiliki kami dan memiliki sahabat-sahabat kami. Engkau yang memiliki kami dan memiliki uang kami. Engkau yang memiliki teman-teman kami. Engkau yang memiliki alam ini dan semua yang dibutuhkan oleh manusia termasuk kami. Jadikan kami adalah Tuhan yang Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau ikhlas, ridha, menerima kami sebagai hamba-Mu. Radina billahi rabba, wabil islami dina, wabil Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Dan setelah kami yakin padamu, tunjukkan jalan kepada kami. Apa sih yang bisa membuat keyakinan itu menjadi benar-benar berbuah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu hari Selasa pemirsa ya. Assalamualaikum.